Oke, adik-adik semuanya, selamat datang di mata kuliah Administrasi Bisnis Online. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah perusahaan bisa membangun proses penempatan diri mereka di mata konsumen, atau kita sebut sebagai developing your proposition. Pada mata kuliah pertemuan hari ini, ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah proses penempatan diri, yang kedua adalah bagaimana perusahaan bisa menghadirkan jiwa dari perusahaan tersebut di mata konsumen, dan yang ketiga adalah prosesnya seperti apa. Untuk yang pertama, kita tahu kalau misalkan sebuah perusahaan itu membangun sebuah bisnis itu untuk mendapatkan profit. Faktor-faktor yang menjadi tujuan sebuah bisnis itu dapat tercapai ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana perusahaan itu bisa meningkatkan pangsa pasar konsumennya. Di sini konsumen itu adalah sebagai sumber utama pendapatan bagi perusahaan, dan konsumen itu dianggap sebagai target pasar dari perusahaan. Sehingga perilaku konsumen itu akan menjadi fokus utama yang diperhatikan oleh perusahaan berdasarkan penelitian pasar atau penelitian lainnya berdasarkan pengalaman dari perusahaan. Untuk yang kedua, faktor yang menjadi tujuan sebuah bisnis dapat tercapai adalah bagaimana perusahaan bisa meningkatkan nilai pesanan berdasarkan jumlah dari harga pada saat konsumen itu membeli ataupun melakukan pemesanan. Untuk yang ketiga, faktor yang ketiga adalah bagaimana perusahaan bisa meningkatkan frekuensi dari pembelian konsumen. Nah, ini adalah 3 hal yang perlu kita pelajari mengapa sebuah bisnis itu dapat tercapai. Kemudian ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa sebuah bisnis itu menjadi gagal ataupun hancur. Yang pertama adalah tentu saja strategi pemasaran yang perusahaan lakukan itu tidak mengenai target konsumennya. Yang kedua, itu perusahaan tidak memahami apa keinginan dari konsumennya. Yang ketiga, bisa jadi juga perusahaan salah memilih target konsumennya. Untuk yang keempat, bisa saja produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu tidak memberikan kepuasan bagi konsumennya, dan bisa saja perusahaan menggunakan saluran media yang salah. Nah, di sini yang menjadi titik fokus perhatian dari 3 hal itu ada namanya the 3Ps, yaitu proportion, presence, and process, di mana perusahaan itu bisa memperbaiki ketidakefektifan dari marketing yang dilakukan melalui bagaimana perusahaan bisa menempatkan diri mereka di mata konsumen, lalu bagaimana kehadiran produk dan jasa dari perusahaan itu bisa mengenai dari target konsumennya, dan bagaimana produktivitas peralatan yang bisa mendukung sebagai hasil dari proses yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk yang pertama, bagaimana perusahaan bisa menempatkan diri mereka di mata konsumen, itu tentu saja menunjukkan bagaimana produk ataupun jasa dari perusahaan itu bisa menciptakan nilai bagi konsumennya. Nah, perusahaan tentunya perlu melihat dari sudut pandang konsumen. Yang pertama, kita harus melihat apa saja keinginan maupun kebutuhan yang memang konsumen butuhkan. Lalu yang kedua, permasalahan yang konsumen itu ingin selesaikan, yang perusahaan tentunya tawarkan melalui produk dan jasa yang akan dipasarkan. Lalu bagaimana perusahaan itu bisa memberikan manfaat melalui nilai tambah produk maupun jasanya bagi para konsumen. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengapa konsumen harus peduli terhadap solusi yang ditawarkan oleh perusahaan melalui barang dan jasa yang mereka jual. Lalu poin yang paling penting lagi adalah mengapa konsumen itu harus percaya terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam
menempatkan diri, tentunya perusahaan harus melakukan secara jelas dan menarik. Untuk para perusahaan itu bisa memberikan informasi secara lengkap melalui saluran media yang digunakan dengan menginformasikan produk dan jasa yang dimiliki. Berikanlah informasi yang memang sesuai dengan harapan dari konsumen, seperti informasi mengenai harga produk maupun jasa, atau fitur dan spesifikasi produk atau jasa, lalu manfaat dari produk atau jasanya, dan juga ada hal-hal lain yang mungkin menjadi fokus perhatian yang bisa diberikan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumennya. Kemudian untuk poin yang kedua mengenai presence atau kehadiran, ini untuk mendapatkan tingkat perhatian dari konsumen, tentu saja perusahaan harus mulai memahami bagaimana caranya bisa membuat konsumen secara proaktif itu bisa mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua, bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan posisi tertinggi di pangsa pasar yang menjual produk dan jasa sejenis dengan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara perusahaan bisa menarik perhatian konsumen sehingga konsumen akhirnya bisa percaya dan akan memilih produk yang dijual oleh perusahaan ketimbang dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh kompetitor. Nah, ini semua adalah bagian dari bagaimana adanya pengaruh pemasaran online yang tentunya bisa mempengaruhi siapa saja dan pangsa pasar yang lebih jauh bisa terjangkau dengan proses yang cukup cepat. Kemudian kaitannya dengan hal yang ketiga, ini terkait dengan proses, di mana proses itu tentunya kita memperhatikan, kita membuat konten pemasaran dengan menyesuaikan informasi-informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untuk kunci keberhasilan dari pemasaran sendiri itu harus dilakukan bahwa serangkaian proses pemasaran yang dilakukan maupun iklan yang dilakukan oleh perusahaan itu harus memandu konsumen dalam menelusuri keinginan dan memperpendek siklus penjualan dari barang tersebut. Kuncinya adalah frekuensi dan konsistensi itu menjadi faktor yang paling penting untuk mencapai kehadiran dan posisi bagi perusahaan menjadi pemasar online yang sukses dan menguntungkan bagi bisnis perusahaan. Nah, tentu saja dari proses yang dilakukan, yang pertama adalah bagaimana adanya kita menarik, menjaga, dan mengubah konsumen. Itu mulai dari proses konsumen itu menjadi kita menciptakan profil konsumen. Lalu yang kedua, kita memilih saluran pemasaran dan membuat kampanye iklan produk atau jasa dari perusahaan. Lalu yang ketiga, kita menciptakan konten yang sesuai dengan permintaan, bisa seperti mengadakan event atau webinar atau pameran, dan juga bisa menyediakan call center yang memang itu dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang keempat, itu memang yang menjadi perhatian paling penting adalah terjadinya interaction atau interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Itu bisa dilakukan melalui historical pesanan. Jadi dengan adanya historical pesanan, kita bisa tahu konsumen ini itu dia lebih prefer untuk dihubungi melalui apa, misalkan melalui SMS atau email, atau lebih nyaman kita menawarkan produk itu melalui media sosial seperti itu. Untuk kesimpulan materi pada pertemuan hari ini adalah dari bagaimana perusahaan itu membangun proses penempatan diri mereka melalui 3 hal tadi, proposition atau penempatan diri, presence atau kehadiran, dan yang ketiga adalah proses. Itu kita bisa memahami bahwa
untuk bisa menjangkau target konsumen yang sudah dipetakan oleh perusahaan, itu kita bisa melalui penelitian-penelitian maupun dari historical record yang sudah dilakukan oleh konsumen. Nah, tentu saja konsumen itu menjadi fokus utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada kuis yang saya berikan. Silakan kalian bisa mempelajari sesuai dengan topik pertemuan kita pada hari ini. Sekian dari saya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.